Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari keberapa nih? Ketiga ya? Iya. Hari ketiga. Enggak lebih. Hari ketiga kerja, tapi hari kelima di Lowland. Jadi hari ini kami dieskort sama Pak Michael. Jadi kami ini mau kemana Pak? Ke mil 21. Ke mil 21 Enviro ya? Iya. Jadi kami tadi habis dari Enviro Bandara, terus kita lanjut ke Enviro yang di mil 21. Reklamasi. Itu tempat apa, Pak? Ya. Tempat reklamasi untuk percontohan penanaman tumbuh-tumbuhan, tambak ikan. Jadi Enviro mil 21 ini dia tuh kayak recovery ya. Jadi yang lahan bekas tambang, terus dia coba tanami tumbuhan, terus dia tambak ikan. Pokoknya ini jadi percontohan. Namanya juga Enviro ya. Enviro tuh berhubungan dengan lingkungan. Oke, kita ada mesin di sana, kita akan maintain. Jadi kita lihat seperti apa Enviro 21. Ikuti perjalanan kami hari ini. Jadi kita sudah sampai di Enviro Mental MP21. Oh ya, mobil operasional kita di Lowland pakainya Ranger. Kalau di Highland kita pakainya Hilux. Oke, kita visit. Nanti kita sambilan ngecek di daerah sini ada apa aja. Alhamdulillah pekerjaan kami di Enviro 21 itu udah selesai. Tapi kita rencana mau minta escort atau mau minta diajak keliling biar kawan-kawan tahu di Enviro ini ada apa aja. Jadi Enviro itu semuanya tentang lingkungan dan kebaikan tentang lingkungan. Oke, kita ditemani oleh Bapak Victor. Dia dulunya keren loh. Masih mudanya dulu keren loh. Cuman sekarang udah tua. Oke Pak, biar kawan-kawan di sini tuh tahu Enviro itu sebenarnya apa sih Pak? Enviro kebetulan kami salah satu divisi di PT Freeport Indonesia yang mengelola lingkungan. Ini lebih khusus ke lingkungan area pertambangan. Oke. Ya, dimana kita tahu bahwa proses pertambangan dimanapun dilakukan pasti ada permasalahan terhadap lingkungan tersebut. Siap. Nah, itu bagaimana caranya kita meminimalisir masalah yang timbul akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan mengembalikan keanekaragaman hayati yang ada pada area itu sendiri. Jadi kayak rehabilitasi ya Pak ya? Betul, seperti itu. Oke, kalau ini MP21 ini sekarang ada apa aja? Di Pusat Penelitian Reklamasi dan Keanekaragaman Hayati mil poin 21. Iya. Nah, ini area yang dimana sebelumnya adalah endapan sisa tambang pertama saat produksi masih pada tambang Exbert. Oke, ini jadi ini tempat hasil akhirnya ya, aliran air pengendapannya. Area pengendapan pertama. Oke. Nah, itu yang dijadikan kami lakukan penelitian di area ini. Bagaimana tanaman serta kehidupan lain bisa terjadi di tempat ini. Oke. Pada awalnya adalah hamparan pasir, hanya hamparan pasir. Hanya hamparan pasir aja ya? Iya. Oke. Hamparan pasir ini pasir dari mana? Pasir dari bijian batu yang diambil mineralnya. Setelah mineralnya diambil, pasirnya dibuang. Oke. Itu yang akhirnya mengendap di tempat ini. Nah, tantangan yang timbul adalah saat itu adalah pasir ini tidak bisa dilakukan kegiatan apapun. Oke. Tidak bisa. Buat menanam mungkin. Ada pernyataan miring yang mengatakan bahwa ini berbahaya, beracun bagi lingkungan. Oke. Ya. Jadi kami lakukan penelitian bagaimana caranya bisa mengembalikan baik itu tanamannya atau kehidupan hewannya pada area itu sendiri. Oke.
Mari silakan masuk. Oke, Ini permisi. fasilitas diorama ekosistem. Oke. Kita ingin menunjukkan bagaimana ekosistem yang berada pada area PT Freeport Indonesia Iya, yang berada di Kabupaten Mimika, khususnya di area perusahaan, iya. mulai dari pesisir pantai sampai dengan area pegunungan. Di mana area pegunungan ini termasuk ekosistem terlengkap di Indonesia, mulai dari pesisir pantai sampai pegunungan subalpin. Oke. Ketinggian 4.400 sampai 4.800 puncaknya. Oh gitu. Oke. Apa ada endemik khusus Kak? Ada pantai di mana habitatnya adalah tanaman mangrove lebih dominan. Oke. Tanaman mangrove ini kami coba menjaga. Oke. Kami menjaga di area pesisir pantai sebagai tempat berkembang biaknya Kepiting. biota air. Ya, biota air. Seluruh biota air, mulai dari Oke. ikan sampai kerang-kerangan. Oh, oke. Ini yang nampak, kalau di pesisir pantai ini nampak dalamnya seperti ini. Oh. Pesisir pantai Mimika ya. Ini ya. Ya. Jadi mulai dari kura-kura, ada lobster itu ya Pak ya? Ya. Oke, ini kerang, Kerang, Oke. kepiting. piting. Setelah dari situ mana lagi Pak? Oh Ini ini. area pesisir pantai, kita akan melewati salah satu area di PT Freeport yang area hutan rawa. Hutan rawa di dataran rendah ini dia di Buaya. ya. Jadi tanamannya itu lebih dominan pohon sagu. Oh pohon sagu ya. Pohon sagu. Oke. Pohon sagu dan sebagian pandanus. Oke. Karena dia tumbuhnya di area rawa. Ya, Dominannya pohon sagu. pohon sagu ya. Ini ya, yang habitatnya yang lain itu buaya. Ya, ada. Ini lobster Ada juga Pak? udang-galah. Oh ini udang Ya, galah. Oke. ada buaya, ada ikan juga. Oke. Ada hewan-hewan di sini ya, hewan yang lain seperti lebih banyak babi hutan. Oke. Ya, babi hutan dan burung-burung tentunya. Iya. Siap. Nah ini Kita sudah masuk ke area hutan hujan tropis. hutan hujan tropisnya ya. Ini hutan hujan tropis. Ini berarti dataran rendahnya ya. Tapi udah Masih dataran rendah di ketinggian 60 60 ya. 60 meter di atas permukaan laut. Oke. Ya. Ular. Bagian bawahnya jadi tanaman di situ tumbuhan atau pepohonannya sudah rapat. Udah rapat. Dan diameter pohonnya besar-besar. Oh oke. Ini bagian bawahnya, ini topnya. Oh ini Jadi hewan-hewan yang endemik ini, Iya. dia berada di Ketinggian. top dari tanaman itu, dari pohon itu. Oke. Pucuk dari tanaman, dia berlindung. Oh ini apa Pak? Ini endemik Papua namanya kuskus. 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 Oke. Ini sama masuk hutan tropis. Iya. Jadi, hewan yang kami tampilkan ini rangkong atau Rangkong. belang Papua. Iya. Ya, belang Papua. Dia paruhnya besar ya. Paruhnya besar. Ya, di bagian Indonesia bagian timur namanya itu familiar dengan burung tahun-tahun. Bu. Tahun-tahun. Ya, tahun-tahun kenapa? Karena mereka menghitung umurnya dari paruh. Oh, Kita gitu. yang edukasi terkait dengan burung ini karena ada perburuan Perburuan. semakin meningkat, jadi habitat dari burung ini mulai berkurang. Oke. Kami edukasi, burung ini berpasang-pasangan, dia tidak akan Terbang sendiri. dia harus berpasangan. Dan edukasinya kalau dia diambil satu diburu manusia, salah satunya entah itu jantan atau betina, yang satu akan tetap sendiri sampai mati. Oke. Dia tidak akan mencari pasangan lain. Setia ya, setia. Ya, saling setia. 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 Apakah Bapak setia? Insya Allah. Lanjut. Lanjut, kita sekarang berada di ketinggian 80 meter di atas permukaan sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut. Ini area hutan kerangas. Hutan kerangas. Oke. Apa tuh kan hutan kerangas? Ini di sini habitat yang ada di area hutan ini. Flora dan faunanya sudah terbatas, tidak begitu padat seperti di area dataran rendah. Dataran rendah ya itu ya. Dia sudah di persimpangan antara dataran tinggi dan dataran Rendah. Oke. Pertengahannya. Menengah ya ini ya. Dia menengah. Hewan yang kami ketemukan di sana juga sudah tidak Oh. lebih banyak seperti di dataran rendah. Oke. Dan dia sudah terbatas. Kami cuma bisa ketemukan beberapa burung Burung. yang pemakan biji-bijian. Oke. Dan hewannya cuma
Tapi ketemu tikus tanah. Oh, itu tikus tanah ya? Tikus tanah. Oke. Tikus tanah. Tuh ada Ada iguana itu ya? bunglon Oh, bunglon, tapi besar ya? besar. Besar ya bunglonnya ya? Kita ketemu katak Kata. hijau. Ya. Katak hijau. Ini kalau ini di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Oh, udah 1000 nih ya, udah Hutan di area Tembagapura. Tembagapura ya? Tembagapura ya. Iya. Kota Tembagapura ini hutannya seperti gini. Iya. Kami ya yang kami ketemu ada burung-burungnya terbatas juga Iya. di ketinggian ini cuma ada. Tapi ada yang ini ada burung hantu paruh kodok. Oh, burung hantu paruh kodok ya? Paruh kodok, iya. Dan dia juga matanya beda ya? Beda. Kalau burung hantu Ya. pada umumnya matanya Ya. di depan, dia di Ya, kiri kanan ya? Iya. Ini paruh kodok. Oke. Ini apa ya kami bilang ini? Satu family sama gagak. Iya. Seperti gagak ya? Ada tikus juga. Lanjut. Ini di ketinggian 3000 sampai dengan 4000 meter di atas permukaan laut. Ini udah mau masuk Grassberg ya? Grassberg ya? Ya. Ini area Grassberg. Tambang terbuka yang saat ini sudah close, Iya. tutup. Open pit. Ya, ini area open pit yang sudah tutup dan tugas kami dari Departemen Lingkungan Iya. mengembalikan semua Ekosistem. ekosistemnya kembali seperti paling tidak bisa mencapai 80%. Ya, siap. Ya, untuk 100% tidak mungkin. Iya. Ya, bismillah. Insya Allah bisa, Pak. Ya, kami akan kembalikan untuk biar kembali lagi seperti Sebelumnya. sebelumnya. Oke. Display yang bisa kami tunjukkan. Ini ketinggian 4200. Ya, pokoknya udah di Grassberg lah ya. Grassberg, ya. Udara sudah makin tipis. Sudah makin tipis. Kita pergerakan kita tidak bisa seperti kita di dataran rendah. Iya. Jalannya cepat-cepat. Iya. Tidak bisa Karena ya. harus slowly. Iya. Nah, ini beberapa serangga termasuk kupu-kupu yang kami tampilkan. Ada kupu-kupu endemik Papua, Lepidoptera. Apa tuh, Pak? Ini kupu-kupu sayap burung. Kupu-kupu sayap burung. Ini Oh. kalau di alam bebas dia di daerah-daerah tertentu rentang sayapnya bisa 30 cm. Wah, seperti penggaris ya. Ya. Itu kiri kanan atau Kiri sebelah? kanan. Oh, kiri kanan ya. Rentang Oh. sayapnya. Jadi kami sebut kupu-kupu sayap burung. Dia endemik Papua. Oke. Lepidoptera papilio. Iya, 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 iya. Ya, ini kupu yang ya bagi penggemar kupu-kupu biasanya kaum cewek. Iya. Tapi kupu-kupu ini yang menarik itu warna yang menarik adalah yang jantan. Yang jantan ya? Ya, yang jantan. Iya, karena buat menarik betina. Ya, untuk menarik betina. Iya, iya, iya. Warnanya lebih cerah. Ini kupu-kupu, ada beberapa serangga yang terdapat pada area PT Freeport yang kami coba koleksi untuk edukasi setiap pengunjung yang datang ke tempat ini. Siap. Di yang selanjutnya ini Ular. ya beberapa hewan yang hasil monitoring di area PT Freeport. Ini ada dari semua ular ada ular yang cukup berbahaya. Iya. Cukup berbahaya, klasifikasi racunnya mematikan. Iya. Dead Adder, Oh, tapi dia nggak besar ya, Pak ya? dia nggak besar. Dia Oke. nggak besar. Dead Adder, dia baru menetas 5 menit dari saat dia menetas sudah mematikan. Waduh, baru bertelur aja udah mematikan ya. Baru netas dari telur. Ini Dead Adder. Yang lain racunnya tapi tidak terlalu Oke. berbahaya. Ini susah pengobatannya. Iya, iya, iya. Ini biasanya dia tinggalnya di mana, Pak? Dia di area yang lembab. Lembab ya? Lembab ya. Rawa-rawa mungkin. Lembab, tidak basah. Lembab. Tidak, oh, Ya. lebih ke lembab ya, Iya, bukannya lembab, basah ya. Tidak basah. Oke, oke. Lembab. Yang lain biasa saja. Nah, ada satu lagi ini. Kadal panana. Iya. Tapi kalau orang saya kurang tahu kalau di bagian barat, Indonesia bagian barat, kalau Indonesia bagian timur selalu sebut ular kaki 4. Oke. Ya, ular kaki 4. Nah ini katanya beracun, padahal kadal panana ini Iya. tidak beracun. Kenapa di alam bebas dia beracun? Karena kadal ini mengkonsumsi berbagai macam bangkai. Oke. Nah, bakteri dari bangkai itu yang Bakteri ya? tertinggal
giginya. Eh, Nah, saat ada orang yang tergigit, Iya. racun itu susah untuk diobati. siap. Seperti itu. Oke. Terakhir nih kakak tua kali. Kakak tua, jambul kuning. Jambul kuning. Ada burung-burung ada di sana. Oke. Nanti kita lihat. Nah, ini satu display. Ini area. Sebenarnya kami mau tunjukkan satu area natural suksesi atau suksesi alami. Iya. Jadi kegiatan kami mereklamasi area bekas tambang, area endapan, Ah, area yang rusak akibat pertambangan. Kami mereklamasi dengan bantuan tenaga manusia. Kalau satu area ini kami biarkan dengan sendirinya. oke. Kami lihat bagaimana perbandingan tanpa campur tangan manusia, bagaimana kecepatan tumbuh dan tanaman apa atau hewan apa saja yang bisa kembali ke situ. Oke. Berarti alami ya. Alami, Ditinggal secara- aja udah gitu ya. Tinggal dan itu bisa jadi, bisa terjadi. Ini area trailing juga Oke. tanpa dibantu. Dari mana datangnya tanaman? Ya kami sambil meneliti tanaman-tanaman ini bisa datang karena dibawa oleh Oke. burung. Burung, kelelawar. Ya, makan buah bijinya jatuh di area itu atau ada beberapa faktor hujan, Iya. angin yang membawa biji-biji benih dari tanaman ini akhirnya bisa tumbuh. Setelah tanamannya tumbuh, hewan-hewan ini pun kembali. Balik. Oh, ya. Ini tidak, ini goa tanah. Iya. Berarti ini terakhir apa? Kasuari ya? Ini kasuari. Kemarin kami baru rilis Iya. 2 ekor kembali, hasil sitaan juga. Oke, hasil Jadi sitaan. kami rilis kembali ke alamnya. Ini yang kami tampilkan ini hasil buruan masyarakat yang berburu dari PT Freeport dan kami ketemukan, akhirnya kami ambil. Oke. Karena sudah mati kami jadikan spesimen untuk Oke. edukasi. Iya, di air keras ya. Karena tidak banyak orang yang kenal kasuari. Iya, benar. Iya. Kalau Indonesia bagian barat karena ini endemik Papua. Iya. Ya, Indonesia Timur Papua kasuari. Oke. Seperti itu. Nah, ini Ini buaya. Rawa. Rawa. Buaya air tawar. banyak nih ya. Nah, banyak kalau di area kita di Mil 21 banyak habitatnya. Memang habitatnya ya. Memang tidak diganggu. Iya. Oke. Itu apa, Pak? Yang sebelah situ tuh? Walabi kangguru tanah. Kangguru tanah ya. Kangguru tanah dia tidak besar seperti kangguru yang ada di Australia. Oh, Ya dia lebih small, lebih kecil. lebih kecil. Iya. Tapi dia modelnya sama, loncat-loncat. Sama, loncat makannya bukan. Oh, ada kantungnya Ada juga. kantongnya. Oke. Iya. Siap. Ini juga hasil dari sitaan Ya. di masyarakat pasang jerat mati kami ambil. Oke. Siap. Terima kasih. Jalan-jalan. Jalan-jalannya ke tempat lain lagi. Ini berarti pokoknya ini hasil dari sitaan atau tangkap sitaan. sitaan ya. Kami bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Oke. dari pemerintah. Ah, Jadi, bukan kami yang menyita tapi mereka sita, jadi dari pihak pemerintah sita, terus dikirim ke Freeport buat dirawat, rehabilitasi. untuk membantu Oke. membantu mereka memfasilitasi karena kebetulan di Timika mereka nggak punya fasilitas. Oke. Kami fasilitasi, kami kembalikan kehidupan hewan-hewan ini seperti di alamnya. Oke. Sebelumnya waktu dipelihara oleh manusia, Jinak. Buri ya diajar ngomong, Ya. dikasih minum susu, dikasih makan bubur. Nah di sini kami kembalikan dia harus makan seperti di alamnya. Kalau dia makan buah dia harus makan buah. Iya, iya. Nggak boleh minum susu lagi, nggak boleh diajak komunikasi. Iya. Iya. Setelah dia sudah siap, Dirilis. terakhirnya kami periksa bekerja sama dengan dinas peternakan. Jadi ada dokter hewan yang memeriksa kesiapan hewan ini sehat untuk dirilis. Buat berita acaranya kami rilis. Oke, siap. Sama seperti apa? Ini fasilitas budidaya ikan air tawar. Iya. Nah, sama seperti tanaman yang tadi kita lihat, Iya. kita jadikan ikan sebagai indikator terhadap kualitas air. Betul. Iya, jadi karena kualitas air itu kalau misalnya kualitasnya buruk, ikan juga nggak bakal ada dan Iya. mati ya. Ikan belum tentu mati tapi tidak sehat. Tidak sehat, ya betul. Dia tidak akan berkembang biak dengan sempurna.
dengan umur dan ukuran tertentu tidak bisa dicapai Iya. kalau kualitas airnya buruk. Iya. Kita lihat kolam-kolamnya. Jadi kolam ini juga di atas lahan tiling langsung, Iya. lahan endapan pasir sisa tambang. Iya. Jadi kita mau lihat apakah air yang mengalir dari perusahaan PT Freeport Indonesia ini kualitasnya sudah tercemar atau tidak. Oke. Ada indikasi, banyak isu yang mengatakan bahwa airnya beracun. Oke. Ah, Karena ya tercampur logam, apa, betul. semikal mungkin. Ya, kami ingin menyampaikan kepada semua orang yang berkunjung ke tempat ini bahwa produksi mineral yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia tidak menggunakan teknik kimia. Oh iya. Sebenarnya itu yang ingin kami sampaikan. Iya, betul. Jadi kita ingin membuktikan bahwa ikan bisa hidup dengan baik. Banyak tuh. Ikannya gede-gede tuh. Bisa berkembang dengan sempurna. Iya. Ikannya sehat. Sehat ya. Gimana kelihatan ikannya sehat? Dia agresif. Agresif ya. Ikan yang sehat. Wah, iya tuh agresif. Dan besar-besar ya. Lihat, ukuran tuh besar-besar kalau kelihatan di kamera, ukuran besar-besar. Dan ini benar-benar bekas tiling ya nih Pak ya. Cuman di Ini tiling semua. Kami dinding dari konstruksi kolam ini kami menggunakan ban bekas. Ban yang dari kendaraan PT Freeport, kendaraan operasional PT Freeport yang sudah tidak digunakan atau rusak, bannya rodanya ini kami ambil untuk buat menjadi dinding dari kolam. Iya, biar nggak longsor ya. Biar nggak longsor ya. Di kolam ini tidak dibeton, dasarnya tetap pasir tiling. Oh, dalam bawahnya. Ya. Oke. Sampai loncat-loncat. Ikan mas ini ya, Pak. Mas, ras Majalaya, ada koi. Oh, itu koi itu. Iya. Yang merah tuh koi. Ini ras Majalaya yang hitam. Iya. Kalau ikan nilanya itu ikan nila, kami tidak pelihara ikan nila yang kualitasnya rendah. Jadi ikan yang ada di sini ikan-ikan yang terbaik, kualitas terbaik di Indonesia. Ini jenis nila gesit yang terbaru dari produk BBI Sukabumi. Oh, BBI Sukabumi ya. Iya. Sampai loncat-loncat loh. Sampai loncat-loncat. Tuh. Ini kalau ini udah berapa tahun, Pak? Ini macam-macam karena kolam ini hanya sebagai edukasi. Jadi ada yang besar, ada yang sudah 1 tahun lebih, ada yang 2 tahun, ada juga yang baru. Iya. Nah ini setiap 3 bulan juga diambil untuk sampel laboratorium. Oh iya. Periksa ya. Iya. Serapan bagian beratnya juga. Iya. Penyakitnya juga diperiksa. Iya. Ini kami juga bekerjasama dengan Dinas Perikanan, instansi terkait karantina ikan. Iya. Jadi memeriksa kesehatan dari ikan ini per 6 bulan. Per 6 bulan ya. Dia cek ya setiap 6 bulan ya. Iya. Kayak Bapak ya. Kayak saya setahun sekali. Setahun sekali ya, Pak Michael ya. Kolesterol nih biasanya nih. Pak Michael tuh kolesterol, dia suka makan daging kalau di mess hall. Kita makan ikan terus. Jadi setelah putar-putar area, lihat kebun, terus burung, terus ada apalagi ikan. Nah, kami akan diajak ke kebun hidroponik. Hidroponik ya Pak ya? Dan kita mau ngecek di sini itu katanya ada melon. Melon yang ditanam di tanah bekas tambang. Jadi kita mau cek gimana. Pasir sisa tambang. Oh, pasir sisa tambang. Oke, pasir sisa tambang. Oke, kita lihat. Oke, kita masuk ke kebun hidroponik. Mengurangi suhu panasnya. Oke. Karena ini UV. Oh ya? Jadi asapnya ini UV. Dia merubah sinar matahari. Iya. Tidak terlalu langsung, tidak langsung kan. Oke. Ini melon yang kami tanam langsung di pasir sisa tambang. Jadi
Ini pasir medianya. Pasir ya. Pasir ini dicampur semen lagi bisa bikin rumah. Iya. Jadi rumah. Jadi melonnya kami tanam di sini. Iya. Kita coba melon langsung dari pohonnya ya. Oke, siap. Oke. Nanti kita potong dulu. Siap. Jadi kita makan melon langsung dari pohonnya, kita potong. Oke, setelah kami mencobai atau mencicipi melon dengan rasa yang manis banget, dan kami dapat info kalau misalnya mau nyari melon yang manis tuh yang intinya banyak seratnya, fullnya, netnya. Oh, ini namanya net. Kan timbul ya. Iya, jadi timbul, dan ini dapat yang manis banget, dan ini luar biasa manisnya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih buat edukasi dan informasinya. Ini sangat bermanfaat. Mungkin juga bisa buat pengetahuan bagi yang lain ya, karena biar bisa merubah stigma yang terkadang orang sebenarnya nggak tahu apa-apa tapi mereka udah ngejudge. Mungkin dengan informasi ini bisa membuka wawasan bagi masyarakat. Benar. Ya, intinya kita semuanya di sini lebih ke sarana informatif ya Pak. Nggak ada unsur apapun, semuanya hanya bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bahwa istilahnya pasir bekas tambang tuh masih bisa produktif. Ya, bisa produktif untuk apa saja, bukan cuma untuk fasilitas infrastruktur, bangunan dan sebagainya, tapi pertanian bisa. Oke, pertanian, perikanan, Peternakan. Oke, saya tutup aja. Terima kasih. Ini kami dapat dua ini oleh-oleh. Ya, alhasil satu melon ludes ya. Iya. ludes. Oke. Terbukti bahwa melonnya luar biasa. Gitu. Manis. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.